Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita kembali lagi bersama channel Pak Tedia membahas tentang prediksi soal OSN IPS 2026 sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Sebelum kita lanjutkan pembahasan soal, kalian boleh like, komen, dan subscribe dulu video ini ya. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 10 soal tentang yang sering keluar saat Olimpiade Sains Nasional tentang sejarah Indonesia dan metode lainnya. Oke, mari kita bahas ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini adalah tentang fenomena alam dan budaya. Kita baca bersama-sama ya. Masyarakat Baduy yang tinggal dalam pegunungan Banten menolak teknologi modern. Hal ini menunjukkan A. Ketidakmampuan ekonomi, B. Kearifan lokal dalam menjaga tradisi, C. Isolasi geografis semata, D. Keterbelakangan pendidikan. Silakan tentukan jawaban kalian. Pak Dedi hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawaban yang benar adalah B. Kearifan lokal dalam menjaga tradisi. Nah, bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah benar? Nah, sebelum kita lanjutkan, Pak Teddy ingatkan lagi untuk like, komen, dan subscribe ya jika ada pertanyaan dan pembahasan terbaru. Nah, mari kita bahas. Masyarakat suku Baduy dalam memiliki aturan adat yang kuat untuk menjaga leluhur dan keseimbangan alam. Penolakan terhadap teknologi modern dilakukan sebagai bentuk menjaga kesederhanaan hidup, mempertahankan budaya, melestarikan alam dan adat istiadat. Hal tersebut merupakan contoh kearifan lokal yaitu nilai dan kebiasaan masyarakat yang diwariskan turun-temurun. Nah, kita analisis pilihan ganda yang lain. Kenapa pilihan ganda yang lain salah? A. Ketidakmampuan ekonomi. Tidak tepat karena penolakan teknologi berasal dari aturan adat, bukan karena tidak mampu. C. Isolasi geografis semata. Bukan hanya karena lokasi, tetapi karena pilihan budaya ya. D. Keterbelakangan pendidikan. Tidak tepat dan tidak sesuai fakta budaya masyarakat Baduy dalam. Oke, begitulah penjelasannya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua tentang keterampilan dan metode ilmiah. Letak astronomis Indonesia yang berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan menyebabkan Indonesia A. Terkena badai salju, B. Memiliki 4 musim, C. Beriklim tropis sepanjang tahun, D. Mengalami malam kutub. Nah, silakan tentukan jawaban kalian. Sebelum kalian tentukan jawaban kalian, Pak Teddy hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawaban yang benar adalah C. Beriklim tropis sepanjang tahun. Nah, mari kita bahas. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berarti Indonesia dekat dengan garis khatulistiwa. Wilayah yang berada di sekitar khatulistiwa menerima sinar matahari sepanjang tahun sehingga memiliki suhu hangat, curah hujan yang cukup tinggi, ada 2 musim hujan dan kemarau, lalu iklimnya tropis. Mengapa pilihan lain salah? A. Terkena badai salju. Indonesia beriklim tropis bukan daerah dingin bersalju. Lalu memiliki 4 musim. Nah, 4 musim itu hanya terjadi di wilayah subtropis ya. Lalu D mengalami malam kutub. Malam kutub itu hanya terjadi di daerah kutub. Nah, begitulah penjelasan. Jika ada pertanyaannya atau penjelasan yang kurang tepat menurut kalian, silakan komen di kolom komentar ya. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, soal ini adalah tentang sejarah Indonesia. Sistem tanam paksa atau kultur stilsil yang diterapkan Belanda menyebabkan A. Kemakmuran petani Indonesia, B. Kemerdekaan ekonomi rakyat, C. Perkembangan industri lokal, D. Penderitaan rakyat dan kelaparan. Oke, silakan tentukan jawaban kalian. Pastinya sudah tahu ya. Dan jawaban yang benar adalah D. Penderitaan rakyat dan kelaparan.
Oke, mari kita bahas. Nah, sistem tanam paksa atau kultur stilsil diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1830. Rakyat Indonesia diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila untuk kepentingan Belanda. Akibatnya, rakyat kehilangan banyak lahan pertanian pangan, harus bekerja berat dan membayar pajak tinggi. Banyak daerah yang mengalami kemiskinan dan kelaparan. Sistem ini sangat menguntungkan Belanda tetapi menyengsarakan rakyat Indonesia. Oke, kita analisa pilihan ganda lainnya kenapa salah. Yang A adalah kemakmuran petani Indonesia. Itu jelas salah ya karena pada saat penerapan sistem tanam paksa ini itu petani justru menderita. Lalu kemerdekaan ekonomi rakyat udah jelas juga salah. Lalu perkembangan industri lokal juga salah karena pertanian lebih banyak untuk kepentingan Belanda. Oke, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Soal yang keempat adalah tentang sejarah Indonesia. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menunjukkan kemajuan maritim adalah A. Candi-candi besar di pedalaman, B. Naskah lontar berbahasa Jawa, C. Armada kapal dan pelabuhan dagang, D. Sistem irigasi sawah. Nah, silakan tentukan jawabannya. Sebelum kalian tentukan jawabannya, perhatikan kata kuncinya ada tentang kemajuan maritim. Oke, dan jawaban yang benar adalah C. Armada kapal dan pelabuhan dagang. Karena maritim ini adalah daerah kelautan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nah, mari kita bahas. Kerajaan Sriwijaya dikenal dengan kerajaan maritim besar di Nusantara. Kemajuan maritim kerajaan Sriwijaya terlihat dari armada kapal yang kuat, pelabuhan dagang yang ramai, penguasaan jalur perdagangan laut, hubungan dagang dengan banyak negara. Karena kekuatan lautnya, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan pelayaran di Asia Tenggara. Oke, mengapa pilihan lain salah? Candi-candi besar di pedalaman. Itu lebih identik dengan kerajaan agraris seperti Mataram kuno ya. Lalu yang B, naskah lontar Jawa bukan ciri kemaritiman dari Sriwijaya. Lalu D, sistem irigasi sawah menunjukkan kemajuan pertanian bukan maritim ya. Oke, bisa dipahami dan kita lanjutkan ke soal yang kelima. Nah, masih tentang sejarah Indonesia. Prasasti Yupa yang ditemukan di Kutai, Kalimantan menunjukkan bahwa kerajaan Kutai A adalah kerajaan Islam pertama, B didirikan oleh bangsa Eropa, C merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia, D tidak mengenal sistem tulisan. Nah, kata kuncinya adalah prasasti Yupa ya. Oke, silakan tentukan jawaban kalian. Dan jawaban yang benar adalah C merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Nah, mari kita bahas. Prasasti Yupa ditemukan di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Prasasti ini menggunakan huruf Palawa bahasa Sanskerta yang menunjukkan pengaruh agama Hindu dari India. Dari prasasti Yupa diketahui bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu, dipimpin oleh Raja Mulawarman dan dikenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Nah, mengapa pilihan lain salah? A itu kerajaan Islam pertama itu salah karena Kutai bercorak Hindu. Lalu B didirikan bangsa Eropa salah karena Kutai didirikan oleh masyarakat Nusantara dengan pengaruh India. Lalu D tidak mengenal tulisan salah. Justru prasasti Yupa buktinya ada tulisan huruf Palawa dari bahasa Sanskerta. Oke, cukup jelas penjelasannya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, ini adalah tentang ekonomi dan kewirausahaan. Negara ASEAN yang menjadi pengekspor utama beras adalah A. Malaysia dan Indonesia, B. Singapura dan Brunei, C. Filipina dan Myanmar, D. Thailand dan Vietnam. Oke, silakan tentukan jawaban kalian. Pak Teddy hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawaban yang benar adalah D. Thailand dan Vietnam. Mari kita bahas. ASEAN memiliki beberapa negara penghasil beras besar. Di kawasan Asia Tenggara, negara yang termasuk sebagai pengekspor utama beras adalah Thailand dan Vietnam. Kedua negara tersebut memiliki produksi padi yang tinggi dan banyak mengekspor ke negara lainnya.
Nah, kenapa pilihan A itu salah Malaysia dan Indonesia? Karena produksi berasnya lebih banyak memenuhi kebutuhan dalam negeri ya. Kalau Singapura dan Brunei itu udah jelas lahan pertaniannya sangat terbatas. Kalau Filipina dan Myanmar bukan pengekspor utama beras dibandingkan dari Thailand dan Vietnam. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal yang ketujuh tentang fenomena alam dan budaya. Fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan di Indonesia berdampak pada A. Banjir bandang yang meluas, B. Panen raya yang melimpah, C. Gagal panen dan krisis pangan, D. Peningkatan hasil perikanan. Nah, silakan tentukan jawabannya. Sebelum menentukan jawabannya, perhatikan kata kuncinya adalah tentang El Nino dan kekeringan. Pastinya sudah tahu ya. Oke, dan jawaban yang benar adalah C. Gagal panen dan krisis pangan. Nah, berikut kita bahas. Mari kita bahas. Fenomena El Nino menyebabkan curah hujan di Indonesia berkurang sehingga terjadi musim kemarau yang panjang dan kekeringan. Dampaknya sawah kurang air, tanaman sulit tumbuh, hasil pertanian menurun, terjadi gagal panen, dan dapat menyebabkan krisis pangan. Nah, oke, mengapa pilihan lain salah? Banjir bandang yang meluas, lebih sering terjadi saat curah hujan tinggi bukan pada saat El Nino ya. Panen raya melimpah salah karena justru hasil panennya jadi mengurang. Jadi peningkatan hasil perikanan bukan dampak utama dari El Nino dan Indonesia. Oke, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya tentang sejarah Indonesia. Perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda pada tahun 1825 sampai 1830 disebabkan oleh A. Persetujuan terhadap tanam paksa, B. Keinginan bersekutu dengan Belanda, C. Dukungan terhadap VOC, D. Ketidakadilan penjajah terhadap rakyat Jawa. Oke, silakan tentukan jawaban kalian. Dan jawaban yang benar adalah D. Ketidakadilan penjajah terhadap rakyat Jawa. Oke, mari kita bahas. Nah, Perang Pangeran Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Penyebab utama perlawanannya antara lain rakyat Jawa mengalami penindasan dan pajak yang berat, campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan, penderitaan rakyat akibat kebijakan kolonial, serta pemasangan tiang jalan oleh Belanda yang melewati makam leluhur Diponegoro. Karena itu perang ini merupakan bentuk perjuangan melawan ketidakadilan penjajah. Oke. Mengapa pilihan lain salah? Yang A itu persetujuan terhadap tanam paksa itu salah karena Diponegoro menentang penjajahan Belanda ya. Jangankan tanam paksa, semuanya ditentang. Oke, lalu keinginan bersekutu dengan Belanda salah karena beliau adalah justru melawan Belanda. Dukungan terhadap VOC juga salah. Nah, oke, begitulah penjelasannya. Kita lanjutkan ke soal yang ke-9 ya. Nah, soal yang ke-9 adalah tentang keterampilan dan metode ilmiah. Dalam pembuatan peta, proses generalisasi diperlukan untuk A. Menambah detail peta, B. Memperbesar ukuran peta, C. Mengubah proyeksi peta, D. Menyederhanakan informasi sesuai dengan skala. Silakan tentukan jawaban kalian ya. Kata kuncinya adalah proses generalisasi. Dan jawaban yang benar adalah D. Menyederhanakan informasi sesuai skala. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Dalam pembuatan peta, generalisasi adalah proses menyederhanakan atau memilih informasi penting pada peta agar peta tetap jelas dan mudah dibaca sesuai skalanya. Contohnya pada peta skala kecil tidak semua jalan kecil digambar. Lalu detail yang terlalu rumit disederhanakan agar peta tidak penuh dan membingungkan. Jadi generalisasi dilakukan untuk menyesuaikan informasi dengan skala peta. Oke, sudah cukup jelas ya. Kenapa pilihan ABC-nya juga salah? Silakan dibaca. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir tentang sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan
A. Ken Arok dengan Ken Dedes, B. Kertanegara dengan Kebo Iwa, C. Raden Wijaya dengan Nambi, D. Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Silakan tentukan jawaban kalian dengan memperhatikan kata kunci puncak kejayaan kerajaan Majapahit. Dan jawaban yang benar adalah D. Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada. Pada masa itu, wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas. Perdagangan berkembang pesat, hubungan dengan negara lain juga semakin kuat, dan munculnya sumpah palapa dari Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Karena itu, masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada dikenal sebagai masa kejayaan Majapahit. Mengapa pilihan lain salah? Ken Arok dan Ken Dedes itu adalah tokoh kerajaan Singasari ya. Kertanegara dan Kebo Iwa itu bukan masa puncak Majapahit. Raden Wijaya dan Nambi ini salah karena Raden Wijaya ini adalah pendiri kerajaan Majapahit, tetapi belum masa kejayaan tertingginya. Nah, itu adalah soal-soal kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar ya. Nah, itulah 10 soal yang sering keluar saat ujian OSN nanti ya. Silakan dipahami, jangan terjebak di soal-soal yang gampang. Karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Teruslah belajar, tetap semangat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan, jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.